Telkom, Universitas Telkom Bandung juga. Jadi kemudian ada UKM Express ini yang mendukung untuk kerjasama dengan beberapa komitmen internasional kurir, branded internasional kurir yang support untuk teman-teman UKM. Jadi ongkos kirimnya harus murah. Kalau ongkos kirimnya mahal, pakai DHL dan lainnya, jatuhnya ya nggak kompetitif lagi gitu. Kemudian ada Nusantara Indonesia, ada ICSB, ada PPLI, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia, Surabaya Sweet Hotel, dan beberapa hotel grupnya Davam, Pekanbaru, Semarang, Cilacap, Pekalongan, dan Jember. Kemudian ada Dikraf, ada Pusat Studi Kewirausahaan Dirgantara, ini di bawah STI Dewantara Jombang. Karena pandemi kami belum bisa optimalisasi kembali. ITN Malang, kemudian Unitomo. Kemudian ada Kadin Sidoarjo dan Kadin Indonesia, Angkasa Pura Logistik, OKOC, Pemda Ngada, NTT, kemudian HIPMI Nganjuk, dan ada beberapa sponsor yang telah mendukung acara kegiatan ini seperti Smelting Indonesia, Enslik ini dari Kanada, ini LSM Kanada yang bekerja sama dengan Bappenas. Kami direkomendasikan besok tanggal 24, 25, 26 kami buat event kembali bersama mereka di Denpasar untuk merubah mindset teman-teman produk-produk kreatif di Denpasar. Selama ini terlalu nyaman dengan banyaknya buyer atau banyaknya pembeli yang datang ke Denpasar. Saat pandemi tidak ada yang datang, mati semua. Nah, kita rubah mereka untuk melakukan bukan menghindari buying agent, tetapi mereka lebih aktif untuk lebih mengenalkan produk-produk kreatif yang ada di Bali yang bagus-bagus untuk lebih global. Karena Bali sudah mempunyai branding terhadap produk kerajinan yang luar biasa dan pasarnya sudah ada, tinggal siapa pemainnya. Kalau selama ini pemainnya adalah teman-teman buying agent, teman-teman representatif asing yang ada di sini, ya kalau buying agentnya orang lokal tidak apa-apa, buying agentnya orang Singapura, orang Australia dan lain-lainnya. Sehingga produk-produk di lokal yang ada di Bali selama ini hanya paling top FOB atau paling banyak adalah ex-work, paling banyak ex-work, sehingga tidak ada nilai keekonomian dan mereka di-push harga lokal dengan harga paling rendah, sehingga yaitu tadi tidak ada nilai keekonomian lebih. Padahal produk-produk tersebut kalau kita bermain sendiri ke pasar internasional harganya berkali-kali lipat. Kompak sama dengan Enslik, tapi Kompak ini berasal dari pemerintah Australia. Ini yang pernah membuat event dan bekerja sama dengan kami. Ini adalah tempat kami ada di Surabaya Sweet Hotel di Jalan Pemuda 3337 Surabaya. Monggo, kami ada small gallery di sana. Memang galerinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel. Tetapi concernnya adalah untuk sosial edukasi secara berkelanjutan dan bekerja sama dengan siapa saja, asal tidak dengan partai politik. jadi dengan ibu-ibu PKK boleh, UKM yang 10 orang boleh, ibu pengajian boleh, kelompok gereja boleh siapa aja boleh, dengan dinas boleh, dengan asosiasi boleh, semuanya boleh, gitu. Dan ya ini yang kami jalankan selama ini. Kemudian ini adalah kegiatan kami di bulan Desember, kami merubah transaksi FOB menjadi transaksi CIF. Karena saat pandemi bayarnya tidak bisa datang ke sini, dan kami asistensi untuk bagaimana teman-teman koperasi peternak Indonesia Cita Berdikari namanya, dan teman-teman peternak kambing, karena kambingnya terus tumbuhnya nggak bisa direm, kalau nggak laku-laku harganya juga hancur. Nah, kami memaksa kepada buyer di sana di Brunei untuk transaksinya dirubah. Karena mereka tidak bisa datang ke sini, berubah jadi CIF, jadi harga kambing ditambah dengan ongkos kirim. Dan itu terjadi, happy, semua kami dampingi, termasuk dengan pembuatan LC dan lainnya. Dan kambing sampai di sana yang dibayar, yang hidup, yang mati tidak dibayar. Dan ini cukup happy pemerintah di Brunei, dan menunggu lebih lanjut. Tinggal kami hitung kembali. Karena memang charter udara terus terang aja mahal. Cuma yang pakai laut tidak ada kapal laut yang sign call internasional punya Indonesia. Adanya kapal sapi punya Australia. Kemudian kalau mau dikirim karkas di Indonesia, di Jawa Timur terutama, belum ada
rumah potong kambing, yang ada rumah potong hewan itu untuk sapi gitu dan ayam. Nah ini yang di PR di pemerintah provinsi sudah kami sampaikan ke Gubernur bagaimana potensi market yang luar biasa yang kita bisa masukkan baik dalam bentuk kalau hewan itu kambing ini bentuk hidup, bisa bentuk karkas dan lainnya. Ini saya sangat disupport oleh Pak Budi, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Juanda. Ini beliau juga memberikan sambutan waktu itu, dan ini betul-betul kambing CIF. Jadi kalau sebelumnya ekspor kambing harga lokal per kilo atau harganya berapa, kalau ini harganya sudah include dengan charter pesawat. Charter pesawatnya pakai LC, kami surveyornya kami pakai udah di-approve pakai Sukovindo, didampingi teman-teman karantina, dilengkapi sertifikatnya. Nah, dan ini rencananya 5 kali flight penerbangan karena ada problem di pembuatan packagingnya dan kesiapan kambing yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, hanya kami rilis 4 kali penerbangan di bulan Desember. Ini kegiatan kami di event-event kami, ini di Grand City kami pernah buat event, kemudian diundang sama Dinkom Info Jawa Timur di Jember, kemudian kami menghadirkan buyer dari Tiongkok. Jadi orang Tiongkok datang ke sini bukan jualan tapi kami suruh beli, difasilitasi sama Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini bersama Bea Cukai Pasuruan bersama Pak Hanan, kebetulan saya juga muridnya Pak Hanan di BPJK. Jadi melanjutkan silaturahim, hanya diadakan kelas dan training. Kemudian ini bersama staf ahli Menteri Desa di Surabaya hadir Pak Samsul Widodo dan Direktur Lion Parcel. Jadi kami bekerja sama bagaimana mencoba memutarkan ekonomi dari seluruh pelosok Indonesia yang terkendala dengan masalah pengiriman dan penjualan. Lion Parcel memfasilitasi untuk produk-produk di daerah yang mereka produknya langsung menggunakan pesawat, sehingga produk perishable tidak perlu nunggu 500 kilo atau 100 kilo ke atas yang dilakukan oleh tengkulak, tetapi langsung pemilik barang bisa jualan yang beli di Jakarta sesuai flight schedule, diantar door to door, barangnya bisa sampai tujuan. Itu yang membuat ada alpukat Sika. Alpukat itu alput di Kabupaten Sika di NTT itu besar sekali. Itu harga di Jakarta mahal. Sekarang petani Sika sudah bisa jualan dengan hanya kirim sekitar 2 kilo, 3 kilo dari Kabupaten Sika, disesuaikan flight schedule saja untuk delivery langsung ke pasar Jakarta. Nah ini didukung sama Lion Parcel. Dan sekarang kami dengan Lion Parcel bekerja sama untuk Lion Parcel Go Internasional. Jadi kami membuat link internasional kami di logistik, Lion Parcel memanfaatkan. Jadi Lion Parcel Internasional kerjasama sama kami sampai saat ini baru sekitar 20% yang dimasukkan kerjasama ke kami. Jadi kita saling support untuk domestik feeder dari Lion ke internasional. Kenapa kami pakai Lion? Karena frekuensi flightnya banyak dan orang-orangnya sudah siap untuk bermain di internasional. Kemudian ini kegiatan kami sama program Kemenaker di Surabaya, dan ini Dava Peduli di 5 kota. Hotel Dava menjadi sentral kegiatan kami. Itu ada di Pekalongan, Cilacap, Semarang, Pekanbaru, dan Jember. Ini bersama Universitas Dr. Sutomo, dan yang ini adalah peluncuran UKM Eksportir bersama Kepala Kantor KPBC Gresik, Pak Bir. Nah ini pertama kali kita rilis yang namanya single PEB, kemudian oleh UKM langsung ya, IUMK ber-NIB Ekspor. Nah, jadi ini mengenalkan mereka bangga bisa mendapatkan dokumennya bisa langsung, walaupun ada ketentuan kepabeanan bahwa barang 100 kilo di bawah 100 kilo tidak perlu dibuatkan PEB. Ini sebagai modal latihan. Jadi untuk pertama trial nggak usah pakai single PEB, cukup pakai PKBE oleh PJT. Nah, repeat ordernya yang jumlahnya banyak, mereka sudah mempunyai NIB Ekspor dan tidak perlu menggunakan undername kembali. Ini kami sebenarnya ingin didukung oleh teman-teman dari komoditi-komoditi yang lain, sehingga ekspor kopi tidak dimonopoli oleh asosiasi eksportir kopi yang yang punya ekspor terdaftar kopi, ETK-nya dimiliki oleh teman-teman tertentu. Padahal produk kopi banyak sekali. Dan sekarang yang kami kirim untuk sampel kopi atau teman-teman UKM jualan retail itu produk kopi jadi, Pak. Produk kopi jadi yang sudah di roasted, sudah
blend atau sudah di powder yang sudah ada mereknya, pasarnya diaspora. Itu volume 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, kopi herbal apapun bisa jalan, karena yang menyelesaikan untuk pelaporan ke kepabeanan dan pelaporan kepada instansi terkait adalah perusahaan jasa titipannya. Selama perusahaan jasa titipannya bisa menyelesaikan di regulasi negara asal, regulasi pengangkut, dan regulasi negara tujuan selesai oleh PJT, bisa kita terbangkan. Karena sifatnya door to door, cuma barangnya terbatas, tidak bisa. Nah ini ya UKM kan memang kecil-kecil semua. Oke, ini kegiatan kami di Kabupaten Ngada, NTT Mei 2021 kemarin, mendampingi staf ahli Menteri Pak Samsul Widodo dan timnya, ini untuk mengenalkan produk kopi yang ada di Ngada ini. Karena di Kanada produk Arabica Flores Bajawa, satu cupnya itu harganya $100 Pak, satu cupnya. Dan itu saya temuin di Ngada, itu ada satu orang warga negara Kanada yang tinggal di Kabupaten Ngada yang khusus ngurusi ekspor kopi, yang khusus sampai sebegitunya. Artinya pasarnya besar, cuma masyarakat petani hanya dipatok harga lokal kurang lebih 70.000, padahal itu grade A. Jadi ini yang PR kita semuanya, bagaimana harus bermain secara terbuka, tidak bisa dimonopolisasi lagi, bagaimana digital harus dikenalkan di masyarakat sampai pelosok desa, karena SDM-nya semuanya sudah pakai gadget semuanya. Dan kalau gadgetnya nggak ada yang pakai, yang kursus gadget mulai dari analog, kemudian QWERTY, kemudian BlackBerry, sampai yang sekarang gadget nggak ada kursusnya, artinya udah siap semuanya kan gitu. Tinggal mengoptimation terkait sama penggunaan digital dan teknologi tadi. Nah, kemudian ini adalah misi nasionalisme kami adalah meningkatkan ekonomi masyarakat UKM secara langsung, jelas dan luas, karena kita touch directly kepada player, kepada UKM pemilik barang. Meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dengan mencetak eksportir baru. Jadi selama ini yang ekspornya industri existing udah bagus, udah running well, ya. Nah, sekarang kita cetak yang baru dari teman-teman UKM, sehingga bumbu pecel sekarang udah bermain di teman-teman di Hong Kong, di Malaysia, di Brunei, itu bumbu pecel. Kemudian fashion produk Muslim bisa main di Brunei, bisa main kemana-mana. Produk bordir yang ada di Pasuruan bisa tembus kemana-mana, karena memang embroider, kemudian bordir, kemudian ecoprint, kemudian batik itu adalah sudah menjadi komoditi internasional yang bisa diaplikasikan kepada teman-teman desainer fashion, bukan hanya lokal tapi udah masyarakat internasional. Dan ini hanya tinggal perlu lebih mensosialisasikan, lebih mengenalkan, sehingga mereka itu, dan tidak perlu nunggu satu kontainer. Gak kebayang kalau ecoprint nunggu ordernya sak kontainer kan gitu kan, atau produk-produk kreatif yang lainnya. Dan nilai ekonominya di sini directly, ecoprint di sini harganya berapa? 200.000, 500.000. Di Eropa ecoprint harganya $200, $300. Dan itu terjadi. Jadi ini sudah kami jalankan, bagaimana teman-teman Pasuruan kemarin menjual wastafel kayu harganya 200.000, harganya 200-300.000. Dia jual di internasional dengan harga dan laku ya, di UK harganya sekitar 2,5 juta. Dan itu tidak perlu SVLK karena handicraft. Dan itu satuan. Intinya barangnya cuma beratnya sekitar 5 kilo, 6 kilo. Dan melaporkan ke sistem bea cukainya adalah melalui PKBE PJT, teman-teman PJT ya. Jadi regulasi yang megang tentang yang menjalankan regulasi atau melaporkan teman-teman perusahaan jasa titipan. Nah ini sekarang ini satu-satunya cara menurut kami setelah menganalisa bagaimana perkembangan logistik, karena saya banyak di airline yang hilir mudik, traffic out, traffic in atau traffic transit, yang barangnya kecil-kecil semua, yang sangat ini adalah memenuhi pasar digital marketing internasional, itu adalah produk-produk kurir atau produk-produk kecil gitu. Jadi e-commerce produk ini, yang masuk di e-commerce ini yang sekarang lebih booming, lebih banyak. Apalagi saat ini sekarang lagi problem di sorted container, harga kontainernya sekarang ke Amerika kami sampai gagal ekspor karena harga ke Amerika sekarang udah masuk di 20.000 US dollar ke atas, padahal biasanya sekitar 7.000, 8.000, 3 kali lipat harganya.
ini komoditi kami tidak bisa jalan semuanya, dan ini kami masih menunggu dan terus komunikasi dengan teman-teman pelayaran bagaimana ekspor briket di approve hanya menggunakan river container karena komoditi itu. Nah sekarang siapa yang bermain di sana? Jangan sampai yang bermain orang Singapura, jangan sampai bermain orang luar. Yang bermain harus orang Indonesia. Gitu. Selama ini yang bermain maklarnya, mohon maaf saya sebut maklar, McLaren-nya adalah orang asing semua. Sekarang kita yang wajib bermain. Kita harus bermain. Kalau nggak jadi pemain nggak akan gol. Kalau mau gol, ya harus jadi pemain. Kalau hanya sekedar supporter, penggembira, ya sudah kemarin lah. Belum zamannya digital. Ya Pak. Ya, Mungkin Pak Iko. Iya Pak Lutfi. Mungkin untuk mempersingkat waktu setelah ini kita fokus ke ini Pak ya. Bisa fokus ke pembahasan ke teknis acaranya untuk besok ya Pak. Iya, monggo. Ya, ini insya Allah untuk garis besar sudah kita tangkap materinya luar biasa ini Pak. Jadi yang pertama itu terkait ini Pak. Jadi kami kan ingin mengadakan coaching klinik Pak. Insya Allah mulai hari Minggu depan. Hari Selasa ya Mas Wahyu ya, coaching kliniknya. Nah, itu kami memang butuh Pak. Jadi kami menargetkan 25 peserta. Sekiranya Pak Iko ada beberapa UKM yang bisa didaftarkan Pak, agar kita bisa ikut coaching klinik kita gitu Pak di kantor. Ikut berpartisipasi, menghimbau UKM di sekitarnya agar bisa daftar di acara BCPERA ini Pak minggu depan. Tapi semisal memang Pak Iko ada, dan kami juga sebetulnya Pak ini sedikit curhat juga kita ini. Jadi output kegiatan kita ini juga sebetulnya ekspor perdana Pak. Sudah ada calonnya. Bagus. Ada calonnya Pak, sudah ada. Kami sedang urus, tapi semisal jenengan ada juga Pak yang bisa untuk ekspor perdana di minggu meskipun nggak minggu depan, ekspor perdananya realisasinya mungkin 2 minggu lagi, tapi bisa disimboliskan minggu depan tanggal 28 itu Pak, itu kami juga terbuka Pak untuk itu Pak, karena memang Pak ya, kami ingin ada outputnya juga dari kegiatan ini. Dan kami akan asistensi dengan ini Pak, dengan ketat juga Pak. Maksudnya kami akan coba kawal dengan sebaik-baiknya sampai bisa ekspor perdana untuk produk UKM tersebut Pak. Itu sih Pak. Terus yang kedua mungkin nanti materinya bisa di-share ke kami juga Pak, materi yang ingin disampaikan Pak Iko besok, agar kami bisa mempersiapkan acara untuk besok. Ada lagi Pil yang ditambahkan, Lutfi? Ya, untuk menyampaikan lagi Pak, acara besok ini kan memang via YouTube ya Pak ya. Jadi webinar yang via YouTube, dan nanti mungkin sebagian pesertanya akan menjadi peserta coaching klinik minggu depan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Doni nih, yang dari Lagung ya Pak. Betul. Ini Pak Doni ya. Tadi sudah ada reschedule juga dan kita sudah sepakat nih Pak. Kemarin beberapa kita ini Pak Iko untuk beberapa peserta kemarin ada kita ngobrol-ngobrol juga, sudah beberapa kita hubungin. Beberapa permasalahan yang mereka alami saat ini adalah katanya sih susahnya bergabung dengan komunitas ekspor. Mungkin besok bisa ditambahkan untuk ibaratnya langkah-langkah untuk bergabung dengan komunitas ekspor tersebut gitu. Untuk teknis acara kurang lebih sih sudah disampaikan secara garis besar nih Pak. Pak. Gimana kira-kira Pak Iko? Untuk terkait sama kami share, karena UKM Mendunia ini memang tidak punya member Pak. Tidak punya member. Karena selama ini kami menempel pada istilah memberdayakan komunitas, asosiasi, organisasi UKM yang sudah ada.
Soalnya kalau nanti kami membuat organisasi nanti saingan jadinya, tidak mengisi. Oleh karena itu kami tidak membuat eksklusivitas terkait sama member. Jadi bebas siapa aja boleh belajar, mau itu di bawah binaan dinas koperasi boleh, di bawah institusi yang lain, karena banyak sekali Pak UKM itu di bawah BUMN tertentu, di bawah perusahaan tertentu seperti di PT Vale yang ada di Malili itu ya, itu membawai 500 UKM, banyak sekali gitu kan. Kemudian kalau bicara di dinas koperasi membawai 9.000 sekian UKM. Jadi kami memang tidak mencetak member, kami bekerja sama dengan semua institusi untuk bekerja sama mensosialisasikan, mengedukasikan ekspor. Jadi karena problemnya selama ini apalagi UKM bicara ekspor itu udah bingung, bagaikan gunung es besar kan gitu kan. Betul. Nah ini yang kita rubah, gunung esnya kita didili kita pecah jadi satu-satu, nanti ditambahin sama es sirup, kasih kacang hijau biar nelannya enak kan itu. Makin mantap. Jadi hal menarik gitu kan. Jadi ini mohon izin Pak Iko untuk flyer buat besok sudah saya kirim, sudah saya japri ya tadi. Oh iya siap. Untuk flyer dan untuk broadcastnya nanti kita minta tolong Pak Iko kalau berkenan bisa men-share di grup-grup yang jenengan ada di situ supaya pesertanya kalau bisa semakin banyak, jadi tujuan dari acara ini semakin tercapai gitu Pak. Kalau kami share nanti seluruh Indonesia jatuhnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, YouTube bisa sebanyak mungkin kalau bisa. Jadi tujuannya memang untuk mencetak eksportir ini benar-benar terrealisasi gitu Pak. Karena tadi kalau kita lihat materinya sayang sekali kalau hanya sedikit ini materinya daging semua lah ibaratnya kalau kita. Iya. Ini kalau boleh jujur Pak Iko, materinya yang disampaikan jenengan tadi itu Pak mayoritas juga ditanyakan juga Pak di kami gitu Pak. Jadi saya rasa memang sangat sayang sekali kalau memang pesertanya ini, saya harapkan pesertanya banyak Pak, dan yang ikut coaching kliniknya juga banyak. Mungkin nanti kami mohon bantuan jenengan untuk menyebarluaskan Pak, iya Pak, terkait ini. Biasanya teman-teman UKM itu kalau yang ngadain bea cukai tertarik Pak. Baik, siap. Nah, karena ini institusi yang terkait sama ekspor, yang punya aturan ekspor, padahal dititipi aturan toh. Nah, luar biasa Pak Iko sudah. Ya itulah saya kritiki teman-teman di kementerian-kementerian yang lain, di dinas yang lain. Ayolah sosialisasikan, tapi mereka tidak menguasai materi sehingga dan tidak tahu situasi kondisi. Semua Pak, ayo Pak, peluncuran ekspor yang diminta berapa kontainer Pak Iko? Waduh, ini sing keliru gitu. Kenapa? Image-nya adalah semua ekspor kontainer. Terus terang aja, saya menghindari acara seremonial untuk ekspor selama itu. Karena apa? Terlalu seremonial. Saya terus terang aja tidak suka dipublikasikan. Yang kami maukan adalah aksi. Itu aja. Dan semuanya terus terang aja, saya tidak berbisnis proposal. Kalau beberapa institusi yang lain bisa ditanyakan, Pak, proposalnya mana untuk ngajarin? Saya bilang, udah, kalau nggak mau kami yang ngadain, gitu aja. Gitu. Jadi ini adalah perlu bersama-sama Pak, semuanya stakeholder yang ada. Saya senang Bea Cukai mengadakan ini, dan ini nanti karena ekspor kami yang kecil-kecil Pak, pusatnya ada di Kediri Pak. Semua sentra ekspornya ada di Kediri. Gitu. Jadi dan itu kita kalau UKM kan bukan pabrik. Bukan yang besar. Kalau sekarang kan banyak yang berbicara UKM tidak standar, tidak sertifikasi, tidak punya izin ekspor. Ya namanya juga UKM gitu loh. Nah kalau Presiden ngendikan UKM ekspor, ayo kita terjemahkan bagaimana UKM menjadi real ekspor dengan versi UKM. Jangan UKM disalahkan, kemudian UKM tidak standar, bayarnya nggak mau karena kuantitinya nggak sama. Ya itu UKM, nggak sertifikasi, nggak ada ini. Ya kita ajarin pelan-pelan. Kalau mereka nantinya besar, semua yang besar itu berawal dari yang kecil kan Pak. Pengusaha-pengusaha besar itu berawal dari kecil, nggak ada langsung bleng kecuali udah turunan keluarga pengusaha besar kan gitu. Jadi mari kita tingkatkan dari pelaku usaha pelaku UKM menjadi pengusaha UKM. Mindsetnya harus kita rubah dulu dan kita tatanin. Kalau produknya dari teman-teman dinas itu udah komplit ngajarinya. Sertifikasi, regulasi dan lainnya, ayo nggak apa-apa semua sertifikasi, regulasi teraman, tapi wajib disosialisasikan. Percuma bicara aturan, tapi kalau tidak ada yang ngerti, kan gitu kan gitu. Produk-produk makanan, harus HCCP, harus gitu. Ya silakan yang punya regulasi sampaikan ke UKM. Produk-produk makanan, ikan dan turunan, ayo sampaikan kepada mereka. Jangan langsung nggak bisa karena nggak HCCP, karena nggak punya nggak ada ekspor. Ya sama aja kan. Jadi Pak Iman,
terkait sama ini saya lanjut komunitas ekspor, masuk komunitas ekspor di kami bebas. Kami menjadikan akademi klinik UMKM, kemudian kami juga ada UKM Akademi, dan di Bea Cukai saya sangat senang lagi ada namanya klinik ekspor. Kami di mana-mana kami soundingkan semua event, Bapak mau tanya belajar ekspor terkait itu, datang ke klinik ekspor punyanya Bea Cukai. Karena di situ akan diajari regulasinya betul, saya bilang gitu. Yang pelaksana regulator adalah teman-teman Bea Cukai. Gitu. Dan itu adalah partner dekat kami untuk betul-betul. Jadi kita pahamkan regulasi itu dari yang paling mudah, paling gampang dipahami, nanti tinggal waktu. Saya berharap UKM Indonesia ini UKM pinter jualan, pinter kirim. Hanya itu aja masalahnya, pinter jualan, pinter kirim. Bayangkan kalau semua UKM ini pinter digital, walaupun UKM ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z berkolaborasi, wah, ekstrim Indonesia ini, karena produknya banyak, komoditinya banyak, permintaan marketnya banyak, gitu. Kalau bicara di lifting yang ada di Google dan lainnya, produk Indonesia mau di list gitu, luar biasa banyaknya kan gitu. Nah, tinggal bagaimana dengan digital teknologi kita sepakat untuk mensosialisasikan bagaimana mereka jualan. Nanti pasti keremotan semua, pasti ketemuan. Perak akan penuh, tambah penuh, Juanda akan lebih penuh kan gitu kan. Kemudian airport internasional yang ada di daerah, kita bisa rilis ekspornya dari sana. Mekanisme teknologi pengangkutan dengan yang namanya transshipment internasional udah mainan saya, Pak. DC12 angkut lanjut internasional di Denpasar, saya memindahkan dari Singapura ke Denpasar, awalnya adalah kami. Sehingga teman-teman di Denpasar, airline banyak yang terisi, karena hanya masalah transshipment. Yang dua warehouse sudah jadi satu, single rate, domestik internasional udah bisa semuanya. Dulu saya pernah buat bonded tracking, sekarang ada multimoda. Ini yang nanti kami adakan kembali. Itu Pak Iman. Iya. Ya, gaspol. Siap Pak. Jadi memang fokus kami itu Pak dalam waktu dekat ini ya mungkin nanti kan Mas Lutfi juga sudah sending ke Bapak terkait acara kita besok ya Pak ya. Iya, siapa tahu bisa menjaring banyak peserta, dan juga selanjutnya itu coaching klinik itu Pak. Siapa tahu Pak Iko punya ada kenalan UKM yang bisa diikutkan coaching klinik agar partisipasi di kantor kami baik yang offline ataupun yang online juga banyak Pak. Itu sih Pak dari kami. Ya. Kirimkan linknya nanti Pak, kami share Pak. Kami share untuk siap. Gitu. Siap. Iya Pak, sudah kami WA tadi Pak ya. Oh siap. Flyer dan broadcastnya nanti bisa dengan cek. Iya. Mas Doni ada tambahan Mas Doni? Silakan. Ya. Untuk kapasitas peserta ada berapa UKM Pak Iman? Baik, untuk yang offline Pak, untuk coaching klinik ya Pak ya. Untuk yang offline kami sediakan sementara 25 Pak. Namun kami bisa bicarakan lebih lanjut. Ini terkait prokes juga sebetulnya Pak. Namun demikian, coaching klinik secara online kami tidak batasi Pak. Baik. Gitu. Yang kami juga harapkan dari coaching klinik itu sebetulnya yaitu Pak, ada yang kami akan bantu sebantu-bantunya karena emang kami sedang mengadakan event juga ini Pak, event juga. Jadi kami akan asistensi sampai bisa goal untuk ekspor, khusus UKM ya Pak ya, khusus UMKM. Bukan yang besar Pak, khusus UMKM. Itu yang kami harapkan dari teman-teman dari Pak Iko ataupun Pak Doni agar bisa juga diikutkan di coaching klinik kita. Itu sih Pak sebetulnya. Oke, dari kapasitas 25 sudah terisi berapa slot Pak? Apakah memang bisa? Masih 15. Masih 15, oke. Masih 15 Pak, masih 15. Karena emang baru kami sebarkan. Itu ada baiknya kalau memang Bapak ada Pak calonnya, nanti linknya bisa dikirimkan sama Lutfi, disegerakan aja mendaftar Pak. PM kami juga bisa. Kami cukup ini Pak, cukup terbuka Pak gitu. Ada opsi untuk peserta juga kami akan usahakan Pak untuk yang offline. Tapi memang tidak bisa terlalu banyak juga karena kami juga melihat kapasitas aula kami juga Pak. Saya khawatirnya juga menjadi bumerang juga acaranya niatnya baik, tapi karena rame nanti malah gimana, nah itu kami yang juga. Soalnya di pelabuhan Pak agak sensitif juga di pelabuhan. Itu sih Pak sebetulnya Pak. Baik, berarti nanti konsepnya untuk yang saya ikut yang offline Pak ya, ikut yang betul, offline. Coaching klinik itu Pak. Pak Iko yang di online-nya. Baik. Betul, seperti itu. Oke, nanti kita bantu sebarkan sih Pak. Iya, siap. Gimana Mas Lutfi, Mas Eko, Mas Hendra? Ada yang ingin disampaikan lagi?
Baik, menurut saya mungkin sudah cukup mewakili Mas Iman, karena tadi udah Pak Iko berikan pembukaan secara panjang lebar tinggi luas segala macam ya. Jadi udah detail banget ya. Bener. Semoga nanti apa yang kita harapkan bersama jadi tujuan akhirnya jadi bagus Pak Eko. Kita sama-sama satu visi misi gitu, oke. Mungkin mohon izin Mas Eko, sebentar. Saya secara pribadi juga sangat tertarik Pak sama materi Pak Eko. Mungkin karena memang besok webinar dengan Pak Eko hanya besok ya Pak ya, selanjutnya coaching klinik. Mungkin di lain kesempatan Pak, semisal kita ada UKM-UKM yang memang berniat untuk di coaching lagi Pak di kemudian hari, mungkin Bapak jangan bosan-bosan kalau misalkan kita mengikuti dengan lagi Pak ya. Karena saya rasa semangatnya Pak Eko ini kalau ditularkan ke UKM bakalan semangat Pak. Karena jujur aja Pak ya, sebelum pindah ke Perak saya kan di Madura ya Pak ya. Oh iya Pak, kelihatan logatnya Pak, sama Pak Aku ya Pak? Pak Aku? Iya betul, Pak Aku. Nah itu saya juga agak miris Pak, mirisnya karena mereka itu yang diomongin itu biaya dulu. Sudah kendor duluan Pak, sudah kendor duluan, sedikit-sedikit biaya. Nah mungkin nanti di kesempatan lain ataupun di coaching klinik ataupun di webinar besok, mungkin bisa ditularkan Pak semangatnya ke teman-teman UKM ini. Nanti saya coba sebarluaskan ke Madura juga agar bisa ikut webinar. Sama menambahkan Pak Iman, ya silakan. Mungkin next time biasanya kalau paket gitu ya, kalau paket itu paket paduannya itu saya sama Mas Iko itu jadi satu session. Jadi kenapa? Di awal adalah kita open mindset, di kedua saya adalah teknis termudahnya gitu kan. Jadi ketika nanti mungkin next event dan sebagainya itu enak. Jadi begitu mindsetnya sudah kebuka, jebret diajarkan dengan cara termudahnya, mereka akan mendapatkan tuh insight baru gitu kan. Nah, kalau termasuk teman-teman dari Madura kemarin ketika Pak Aku kan kita sudah beberapa kali juga melakukan pengiriman produk-produk UMKM gitu kan. Cuman sayangnya kemarin masih nitip ke itu ya, ke konsulat atau kemana. Atase ya. Nah, ini nanti UKM itu kita ajarkan bagaimana mereka bisa melakukannya sendiri. Dari mulai berjualan, jadi kalau di tip itu kemarin kan belum terjadi transaksi sebenarnya gitu kan. Nah kalau yang pola kita itu nanti mereka sudah langsung dapat untung gitu kan di awal, langsung sudah bisa langsung dijalankan. Gitu. Nah itu Pak, memang Pak tujuan dari Custom Recovery Festival ini kan sejalannya sebetulnya sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional ya Pak ya yang dijalankan kami. Jadi memang kami tidak hanya sekedar kirim ke atas itu Pak, jadi memang benar-benar real bisa ekspor, benar-benar dia langsung yang eksporkan gitu Pak. Kami sudah dapat calon satu sebetulnya Pak, tapi saya rasa saya tidak boleh bergantung ke satu orang itu untuk realisasi ekspor. Siapa tahu dari Pak Doni ataupun Pak Eko ada juga calon eksportir, mungkin bisa disegerakan sampaikan ke kami yang akan coba asistensi Pak gitu. Seperti itu sih Pak. Siap. Saya rasa cukup Pak. Silakan Mas Eko. Baik, Pak Eko, Mas Iman, Pak Doni, dan rekan-rekan semua. Mungkin untuk gimana? Mas Indra ya? Oke, Mas Indra, monggo silakan. Mohon izin Pak Eko, Pak Doni, semuanya. Jadi saat kami melakukan registrasi ini kan ada kolom untuk permintaan kendala apa selama ini. Mungkin nanti kami mohon izin bisa share ke Pak Eko. Jadi kan besok ini bisa dikatakan portal pembuka pertama kali lah. Jadi teman-teman dari UKM itu langsung ketahuan semua permasalahannya apa. Mungkin bisa Pak Iko selama ini itu untuk solusinya seperti apa. Mungkin itu Pak kami akan sampaikan untuk kendalanya selama ini. Iya Pak, nanti di-share ke kami Pak Indra. Baik, mungkin seperti itu rekan-rekan. Baik Pak Eko, untuk saat ini sementara itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi dengan suasana lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi. Lebih semangat. Siap Pak. Terima kasih buat kerjasamanya. Matur nuwun Pak, sami-sami. Matur nuwun, monggo. Saya akhiri pertemuan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Sampai ketemu lagi. Mbak Devina. Ya, makasih. Pak Eko, makasih Pak Eko. Sami-sami Pak Eko, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.